Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal, nama saya Abdul Hamid Pakaya dari program studi Sosiologi Agama semester 2 di Institut Agama Islam Negeri Manado. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas agama dan konsumerisme. Kali ini kita akan membahas gaya hidup dan konsumerisme di komunitas agama-agama tertentu yang kita akan spesifikkan di komunitas Islam, khususnya di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara dikenal sebagai wilayah dengan mayoritas Kristen, namun di dalamnya hidup pula komunitas Muslim yang terus tumbuh dan berkembang dari kota Manado hingga Bolaang Mongondo. Umat Islam membentuk bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya daerah ini. Mereka dikenal sebagai komunitas yang taat, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta aktif dalam kegiatan keislaman seperti pengajian, dakwah, dan kegiatan sosial berbasis masjid. Namun, dalam arus globalisasi, ada modernisasi yang semakin deras. Komunitas Muslim di Sulu, seperti di banyak tempat lain di Indonesia, mulai berhadapan dengan satu tantangan sosial yang diam-diam mengerus nilai-nilai spiritual. Gaya hidup konsumerisme. Konsumerisme bukan hanya soal belanja barang mewah. Ia adalah cara pandang hidup yang menilai keberhasilan dan kebahagiaan berdasarkan kepemilikan materi dan penampilan luar. Dan hari ini tidak sedikit umat Islam yang terjebak dalam pola hidup seperti ini. Bahkan di tengah kegiatan keagamaan yang tampaknya soleh, konsumerisme bukan hanya soal belanja barang mewah. Ia adalah cara pandang hidup yang menilai keberhasilan dan kebahagiaan berdasarkan kepemilikan materi dan hidup penampilan luar. Dan hari ini tak sedikit umat Islam yang terjebak dalam pola hidup seperti ini, bahkan di tengah kegiatan keagamaan yang tampaknya soleh. Lihatlah suasana menjelang hari-hari Islam seperti Idul Fitri di berbagai wilayah Sulut seperti Kota Mobagu, Bitung, atau bahkan di pusat kota Manado. Umat Islam berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan. Baju baru, gadget baru, kendaraan mewah, semua menjadi simbol kesuksesan dalam menjemput hari kemenangan. Padahal esensi Idul Fitri adalah kembali ke fitrah, kesederhanaan, dan memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Di media sosial, kaum muda Muslim ramai memamerkan lifestyle mereka, bukan lagi sekedar berbagi inspirasi dakwah, tetapi juga menampilkan gaya hidup Islami dibalut kemewahan. Jilbab bermerek mahal, parfum sunnah impor, hampers Ramadan senilai jutaan rupiah, hingga umroh yang dijadikan ajang konten. Fenomena ini tidak lahir dalam ruang kosong. Industri ekonomi syariah yang berkembang pesat membawa dampak ganda. Di satu sisi, ia memberi alternatif halal dan memberdayakan umat. Tapi di sisi lain, ia juga mendorong umat Islam untuk berlomba-lomba dengan gaya hidup konsumtif yang dibungkus dengan label syariah. Restoran halal mewah, hotel syariah berbintang, fashion Islami, high end, semuanya menjadi simbol status sosial baru. Lalu bagaimana dengan masjid? Tempat yang seharusnya menjadi pusat spiritual umat. Tidak jarang, pembangunan masjid kini dilandasi semangat prestis di beberapa wilayah. Ada masjid-masjid megah yang lebih tampak seperti
galeri arsitektur daripada pusat dakwah. Khutbah berlapis emas, AC di setiap sudut, karpet impor dari Turki, semuanya bisa dibanggakan. Tapi ironisnya, jamaah-jamaah tak selalu sebanding dengan kemegahan bangunannya. Para ustadz dan tokoh agama tidak tinggal diam. Di banyak ceramah, mereka mengingatkan pentingnya hidup zuhud atau hidup sederhana. Meskipun mampu, Islam tidak melarang kaya, tetapi melarang kemewahan yang memalingkan dari zikir dan amal. Banyak yang mengutip hadis Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dilihat dari hartanya, tapi kekayaan itu dilihat dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Namun dalam praktiknya, tekanan sosial kadang lebih kuat daripada nasihat rohani. Orang tua merasa malu jika anaknya tidak pakai baju lebaran terbaru. Anak muda merasa minder jika tidak punya handphone canggih untuk ikut grup kajian daring. Bahkan untuk pernikahan Islami standar syar'i seringkali dicampuri aduk dengan ekspektasi glamor, gedung mewah, catering lengkap, dan seserahan berlebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan kita untuk tidak terjebak dari gaya hidup yang mengutamakan dunia. Allah berfirman, kecintaan kepada dunia telah merusak manusia, maka hendaklah ia meninggalkan kehidupan duniawi yang memalingkannya dari akhirat. Al-Hadid ayat 20. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Gaya hidup seperti ini menimbulkan efek samping yang berbahaya. Kompetisi status, ketimpangan sosial, dan tergerusnya makna ibadah. Mereka yang miskin atau sederhana merasa terpinggirkan. Ada rasa malu datang ke masjid dengan pakaian lusuh atau enggan ikut kajian karena merasa kurang gaya. Padahal di mata Allah, ketakwaan tidak diukur dari penampilan, tetapi dari keikhlasan hati dan perbuatan. Namun di balik ini semua masih ada harapan. Beberapa komunitas muslim di Sulu mulai menyadari bahaya konsumerisme ini dan membangun gerakan balik arah. Komunitas Hijri di Manado misalnya mulai mengampanyekan gaya hidup minimalis Islam. Mereka mengajak umat untuk berinvestasi dalam amal jariah, bukan barang mewah. Di Bolang Mongondo, sejumlah pesantren dan kelompok pengajian juga mulai menghidupkan kembali nilai-nilai warisan Islam, tolong menolong, kesederhanaan, dan kepedulian pada fakir miskin. Bahkan sebagian ustadz muda kini mulai menggunakan media sosial untuk mengajak remaja muslim hidup lebih sadar. Mereka membuat konten-konten tentang anti flexing, zakat sebelum shopping, dan pentingnya niat dalam setiap transaksi ekonomi. Disinilah peran edukasi keislaman sangat penting agar umat Islam tidak hanya terampil secara ekonomi, tapi juga tangguh secara spiritual dan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita bahwa harta dan kekayaan itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. At-Taghabun ayat 15. Dengan menyadari bahwa harta adalah ujian, umat Islam di Sulawesi Utara bisa lebih bijaksana dalam menyikapi konsumerisme, menjadikan harta sebagai sarana untuk berbagi dan
menolong sesama. Pada akhirnya, gaya hidup konsumtif bukan hanya tantangan ekonomi, tapi juga tantangan iman. Ia memanggil kita untuk bertanya ulang, apakah kita membeli karena butuh atau karena ingin dianggap? Apakah ibadah kita mendekatkan pada Allah atau sekedar jadi penampilan luar? Islam datang membawa misi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak sosial. Jika umat Islam di Sulawesi Utara mampu menyeimbangkan keduanya, maka mereka bukan hanya akan menjadi komunitas religius, tetapi juga komunitas yang adil, berdaya, dan mampu. Seperti hadis Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena pada akhirnya bukan berapa banyak harta yang kita punya yang akan menyelamatkan kita, tapi seberapa banyak kita memberi, menahan diri, dan hidup dengan hati yang bersih. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah kata dan sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena pada nyatanya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwab. Setiap anak cucu Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baiknya yang merasa bersalah adalah bertaubat. Jika kalian menemukan kesalahan, maka itu dari saya pribadi. Jika kalian menemukan kebaikan dan kebenaran, maka percayalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.